Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari ke-6 dan di hari ke-6 nanti kita akan belajar tentang kelas kata yang baru ya, namanya adalah adjective. Nah, ketika kita membahas adjective ini, kita memulai bab baru yang dinamakan dengan frase, teman-teman. Nah, jadi kalimat itu sebelumnya kan kita sudah belajar ada bagian-bagiannya gitu ya atau pecahan-pecahannya yaitu kalimat itu ada subjek, kemudian predikat, kalau ada objeknya ya dikasih objek gitu ya. Kemudian kalau mau dikasih keterangan juga boleh seperti itu. Nah, jadi kalimat itu kalau panjang atau lengkap utuh semuanya ada itu ada SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, nanti kalau mau diikuti SPOK satu lagi ya tambahkan conjunction gitu ya dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang notice subjek misalnya ya, itu kan dibuatnya dari kata benda. Nah, tapi kadang di subjek itu kan panjang banget, teman-teman. Ya kan kadang kata benda tapi kok panjang banget gitu, ada tambahan-tambahannya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan frase yang saya sebutkan tadi. Sama misalnya di dalam predikat, predikat kan dibuatnya dari kata kerja. Nah, tapi ada susunan yang berupa auxiliary verb, teman-teman. Itu kan panjang juga gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan frase. Sama di objek juga gitu ya. Jadi kata benda di objek itu bisa panjang sekali karena dijelaskan dengan kata-kata yang lain. Di keterangan pun juga sama. Contohnya preposisi diikuti kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, itu termasuk juga disebut dengan frase, teman-teman. Nah, jadi pengertiannya frase itu adalah gandengan kata atau bukan gandengan kata sih, intinya gabungan ya. Jadi ada lebih dari satu kata, jadi minimal ada dua ya, yang satu menjelaskan, yang satu dijelaskan, gitu ya, teman-teman, yang menempati satu posisi di dalam kalimat, entah itu di subjek, entah itu di predikat, entah itu di objek ataupun keterangan. Nah, itu yang dinamakan dengan frase, teman-teman. Nah, frase itu minimal harus ada dua kata. Minimal ya, ada tiga boleh, empat boleh, lima boleh, dan seterusnya. Tapi minimal ada dua. Ya, yang dijelaskan itu pasti cuma satu, teman-teman. Misalnya kalau di subjek yang dijelaskan pasti kata benda. Di predikat pasti yang dijelaskan pasti kata kerja. Di objek yang dijelaskan pasti kata benda. Gitu ya. Nah, tapi yang menjelaskan itu bisa lebih dari satu. Jadi penjelasnya itu bisa banyak gitu teman-teman. Bisa panjang gitu ya. Nah, makanya saya apa namanya hari ini kita akan belajar yang namanya frase itu. Ya, teman-teman, pecahan-pecahan kecil di dalam bagian kalimat. Nah, jadi adjektif itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata sifat. Nah, seperti namanya ya, teman-teman, kata sifat dalam bahasa Indonesia misalnya ada besar, kecil, cantik, mahal, lucu, apalagi pokoknya sesuatu yang menggambarkan suatu benda itu disebut dengan kata sifat. Nah, kalau dibalik, kata sifat itu fungsinya apa? Kata sifat itu fungsinya dalam kalimat adalah mensifati benda. Dan yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Gitu ya, makanya fungsinya adjektif atau kata sifat ini cuma satu, yaitu mensifati benda atau menjelaskan noun. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian perbedaan dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat ya, teman-teman. Misalnya nih kita mau bilang rumah yang besar itu atau sebuah rumah yang besar misalnya, teman-teman. Jadi sebuah rumah yang besar itu misalnya ya, sebuah rumah yang besar atau sebuah rumah yang besar gitu aja. Karena kalau sebuah rumah yang besar itu kan pemborosan, teman-teman. Jadi kita cukup bilangnya sebuah rumah yang besar atau rumah yang besar itu. Jadi salah satu aja. Nah, jadi sebuah rumah yang besar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda dulu, baru nanti dijelaskan kata sifat di setelahnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik urutannya, teman-teman. Jadi kata benda yang dijelaskan itu justru diletakkan di paling akhir. Jadi kata bendanya itu di akhir, ya. Jadi rumah ini bahasa Inggrisnya adalah house gitu ya. Nanti yang di depan itu kata sifatnya duluan. Misalnya di sini ada sebuah, sebuah itu bahasa Inggrisnya ya. Dia kata sifat, teman-teman. Yang besar itu artinya adalah big. Itu juga kata sifat. Oke, jadi nanti sebuah rumah yang besar itu bahasa Inggrisnya adalah a big house. Nah, jadi house-nya itu di belakang, justru kata sifatnya yang didahulukan. Atau kalau di sekolah dulu mungkin nggak tahu ya sama atau tidak, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu dijelaskan dulu baru menjelaskan. Jadi DM.
Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu menjelaskan dulu, baru yang di belakang itu yang dijelaskan. Jadi MD gitu teman-teman, dibalik. DMMD seperti itu. Nah, itu tadi adalah penempatan kata sifat. Diingat-ingat ya, kata sifat itu ketika nempel dengan benda yang dijelaskan, itu urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Oke. Nah, kemudian kata sifat itu terbagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Ada 3 jenis kata sifat atau pecahan kata sifat itu ada 3, ya. Yang pertama ada keluarganya determiner. Nah, determiner itu kata sifat yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi determiner itu adalah kata sifat yang dia ini tidak bisa berdiri tanpa kata benda setelahnya. Jadi setelahnya wajib ada kata benda dulu, baru teman-teman kalau mau masukkan bagian kalimat selanjutnya itu baru boleh. Nah, tapi kalau belum nemu kata benda, teman-teman masukkan bagian kalimat yang baru setelahnya itu nanti salah, teman-teman. Jadi determiner ini adalah kata sifat yang wajib ada kata bendanya yang dijelaskan seperti itu. Kemudian benda-benda yang dijelaskan oleh determiner itu beberapa itu ya akan ikut berubah teman-teman atau ditentukan bentuknya. Entah itu jamak, entah itu tunggal ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Gitu ya, nanti akan saya jelaskan maksudnya yang kenapa determiner itu menentukan bentuk kata benda yang dijelaskan teman-teman. Gitu ya. Kemudian untuk jenis kata sifat yang kedua itu ada namanya deskriptif atau di beberapa buku menyebutnya epitet. Nah, artinya adalah atau pengertiannya adalah kata sifat yang hanya menambahkan arti saja. Jadi kayak kata bendanya itu cuma ditambahin arti aja, teman-teman. Jadi deskriptif atau epitet ketika dia nempel di sebelum kata benda, teman-teman hapus tidak apa-apa. Supaya soalnya itu kayak kelihatan lebih pendek gitu, teman-teman. Karena kan kalau soal itu panjang biasanya kita pusing gitu. Nah, jadi di kalimat deskriptif ini cuma nambahin arti. Jadi teman-teman hapus nggak masalah. Gitu ya. Nah, cuman bedanya lagi, deskriptif ini bisa berdiri tanpa kata benda. Nah, tapi kalau berdiri tanpa kata benda jangan dihapus ya, teman-teman. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, dia ketika berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, itu biasanya di setelahnya to be. Contoh ketika kita mau bilang, saya baik-baik saja. Itu bahasa Inggrisnya, I am fine. I am okay. Nah, fine, okay itu adalah kata sifat, artinya baik-baik saja. I am good. Nah, good itu kan kata sifat, teman-teman ya. Nah, itu artinya saya baik-baik saja, seperti itu. Walaupun kata sifat itu setelah predikat juga bisa diikuti oleh kata benda juga nggak apa-apa. Jadi deskriptif ini boleh dengan kata benda ataupun berdiri sendiri setelah to be biasanya. Ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah you are a good girl misalnya. Kamu adalah seorang gadis yang baik hati. Misalnya seperti a kind girl, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kind atau good tadi itu juga bisa ditambahi kata benda setelahnya seperti itu. Nah, itu adalah jenis kata sifat yang deskriptif atau epitet, teman-teman. Ya, jadi boleh dengan benda, boleh juga tanpa kata benda. Dan deskriptif atau epitet ini hanya menambahkan arti saja, jadi dia tidak menentukan bentuk bendanya. Ya, jadi bentuk bendanya bebas, boleh tunggal, boleh jamak, boleh juga yang tidak bisa dihitung. Yang penting maknanya nyambung aja gitu, teman-teman. Itu ya. Dan yang terakhir itu ada kata sifat dari keluarganya noun adjunct. Nah, noun adjunct itu apa sih? Noun adjunct itu adalah kata benda atau noun ya, tapi dia fungsinya sebagai kata sifat atau adjektif. Nah, fungsi kata sifat itu apa? Fungsi kata sifat tadi adalah menjelaskan kata benda. Nah, jadi noun adjunct itu bisa dibilang ada noun atau kata benda tapi menjelaskan noun, teman-teman. Jadi kata benda yang menjelaskan kata benda yang lain itu disebut dengan noun adjunct. Gitu ya. Dan ketiga jenis adjektif ini sudah kita urutkan. Jadi kalau teman-teman mau memasukkan ketiga jenis kata sifat ini ya di sebelum kata benda, urutan pertama adalah determiner, setelahnya deskriptif atau epitet, dan yang terakhir ada noun adjunct. Nah, mungkin teman-teman akan lebih paham ketika melihat contohnya dan juga jenis-jenisnya ya. Apa aja sih yang termasuk ke dalam determiner yang saya maksud tadi harus ada kata benda setelahnya gitu ya, nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Apa sih yang termasuk ke dalam deskriptif supaya lebih paham. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Kita mulai dulu dari yang determiner ya. Nah, jadi determiner itu ada 6 keluarga teman-teman atau 6 jenis dan ini sudah saya urutkan juga.
Oke, yang pertama ada artikel. Nah, artikel itu artinya adalah, sorry, dia, nah artikel itu adalah apa namanya, em, menjelaskan atau kata sifat yang menjelaskan apakah bendanya itu jelas atau tidak, teman-teman. Jadi ketika kita menyampaikan informasi ke seseorang, orang itu ngerti nggak benda yang kita maksud yang mana, gitu ya. Nah, jadi artikel itu ada tiga. Sorry, teman-teman, kepencet. Artikel itu ada tiga, ada en, sama the. Nah, misalnya kalau kayak saya bilang ke teman-teman nih, saya memiliki seekor kucing. I have a cat. Nah, pasti teman-teman tidak tahu kucing yang saya maksud ini yang mana. Ya, karena di dunia ini kan ada banyak sekali kucing, teman-teman. Dan saya hanya punya satu di antara mereka. Nah, pasti teman-teman kalau saya bilang saya punya seekor kucing, pasti teman-teman nggak tahu kucing yang mana yang saya maksud di antara seluruh kucing di dunia ini. Nah, maka pakainya I have a cat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berbeda dengan the, teman-teman. Nah, kalau the itu dipakai ketika benda yang kita maksud itu sudah jelas atau orang yang kita ajak ngomong itu udah tahu bendanya yang mana yang kita maksud. Contoh ya, misalnya kita bilang misalnya kita ngomongin tentang matahari. Nah, misalnya kita bilang mataharinya terik sekali atau mataharinya itu panas banget. Nah, kita bilangnya the sun is very hot. Nah, pakainya the sun. Ya, kenapa? Karena matahari cuma ada satu, dan kalau kita bilang mataharinya sangat panas, pasti orang yang kita ajak ngomong itu tahu, teman-teman. Matahari yang mana yang kita maksud. Nah, itulah yang dimaksud dengan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Atau misalnya nih, saya ngobrol sama teman-teman, terus kita lihat kucing bareng ya, lihat kucing satu gitu lagi jalan di depan kita. Nah, terus saya bilang, kucing itu milik Pak RT. Nah, pasti teman-teman yang saya ajak ngobrol di situ sambil melihat kucing itu jelas kucingnya yang mana atau tahu kucingnya yang mana yang dimaksud. Nah, maka pakainya the cat seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi artikel ini adalah jenis kata sifat determiner yang menentukan apakah bendanya itu jelas, maksudnya jelas itu sudah diketahui oleh pendengar yang kita ajak ngomong atau belum jelas. Jadi yang mananya nggak tahu yang mana. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan en sama the, teman-teman. Jadi itu dipakai ketika menjelaskan benda tunggal. Jadi setelahnya ini, benda yang dijelaskan wajib satu atau tunggal, teman-teman. Ya, sama kayak an. An ini setelahnya juga wajib tunggal. Ya, harus diikuti oleh kata benda yang jumlahnya cuma satu. Nah, kenapa kok gitu, Sir? Nah, karena atau an itu artinya seekor, seorang, sebuah, sehelai, pokoknya sese gitu, teman-teman. Yang menandakan bahwa jumlahnya itu satu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terus bedanya sama en adalah teman-teman harus perhatikan kata setelahnya pas. Apakah berawalan dengan bunyi vokal atau bunyi konsonan. Nah, kalau itu dipakai ketika kata setelahnya berawalan dengan bunyi konsonan. Nah, bunyi konsonan itu selain A, I, U, E, O, teman-teman. Misalnya sebuah rumah besar, itu kita bilangnya a big house. Nah, karena setelahnya itu kata big berawalan dengan B atau B ya. Yang mana itu selain A, I, U, E, O. Nah, makanya pakainya e. Nah, sedangkan kalau yang en itu teman-teman pakai ketika kata setelahnya berawalan dengan huruf vokal atau a, i, u, e, o. Contohnya teman-teman, misalnya kita mau bilang sebuah rapat yang penting atau sebuah pertemuan penting, itu kalau di Inggris kan ya an important meeting. Nah, pakainya an ya karena setelahnya ada important berakhiran dengan bunyi i. Seperti itu. Diingat-ingat ini bunyinya ya, bukan hurufnya, teman-teman. Karena 1 jam itu tulisannya jam kan hour pakai h, ya. Tapi bacanya nggak dibaca, hanya bacanya adalah hour. Makanya kita bilangnya an hour, bukan a hour, ya. Tapi an hour. Jadi diingat-ingat bukan tulisannya, tapi bunyinya. Seperti itu. Dan yang terakhir ada the. Kalau the ini teman-teman boleh pakai ke semua jenis kata benda. Misalnya bendanya tunggal itu boleh. The book. Benda setelahnya jamak juga nggak apa-apa, teman-teman. The books. Ya. Atau benda setelahnya adalah benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya the information. Nah, itu boleh pakai the. Seperti itu. Nah, itu perbedaan en sama the. Gitu ya. Nah, berikutnya kita punya demonstrative adjective. Nah, kalau artikel tadi menunjukkan bendanya itu jelas atau tidak, kalau demonstrative adjective ini menunjukkan apakah benda yang kita maksud itu dekat atau jauh.
ya. Nah, kalau jauh atau caranya bilang itu ya, kita bilang that atau those. Sedangkan untuk benda yang dekat dengan kita yang ngomong gitu ya, kita pakainya ini yaitu this atau these. Nah, ini tulisannya sama bacanya ketukar teman-teman. Yang tulisannya pakai i bacanya e, yang tulisannya pakai e bacanya i gitu ya. This sama these seperti itu. Nah, jadi that itu artinya itu teman-teman ya. Jadi bendanya jauh. Kalau saya bilang mobil itu, nah that car gitu ya, berarti mobilnya itu jauh dari saya. Gitu ya. Sedangkan kalau saya bilang mobil ini, this car, nah berarti mobilnya ya dekat sama saya. Bisa saja saya malah di dalamnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya bendanya jamak ya, teman-teman itu kita pakainya those atau these. Nah, kalau those ya artinya itu. Misalnya mobil-mobil itu kita bilangnya those cars. Apa namanya rumah-rumah itu kita bilangnya those houses. Orang-orang itu those people seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau bilang ini bendanya jamak, kita pakainya yang these, tulisannya yang pakai e, teman-teman. Nah, jadi misalnya rumah-rumah ini, jadi these houses, mobil-mobil ini, these cars, gitu ya. Misalnya lagi adalah orang-orang ini, these people, seperti itu. Nah, jadi that itu dipakai ketika benda yang dijelaskan itu tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung ya. Sedangkan sama kayak this, sorry, sama kayak this, jadi benda setelahnya itu nggak bisa dihitung boleh atau kalau bisa dihitung harus tunggal. Nah, sedangkan those sama this itu dipakai ketika bendanya jamak. Gitu ya, teman-teman. Nah, selain demonstrative adjective di keluarganya determiner, kita punya lagi yang namanya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu milik siapa, teman-teman? Ya. Nah, misalnya untuk bilangnya gitu ya, dia cowok, misalnya saya punya teman namanya Rudy. Nah, saya mau bilang sepeda motornya Rudy ya, kita bilangnya his motorcycle. Misalnya lagi saya mau bilang sepeda motornya Rina. Nah, kita bilangnya her motorcycle. Nah, misalnya saya mau bilang ekornya kucing saya. Nah, itu kita bilangnya its tail. Gitu ya. Atau misalnya yang punya itu banyak. Jadi pakainya their, teman-teman. Mereka gitu ya. Contohnya rumah mereka. Jadi their house. Ataupun rumah-rumah mereka, their houses. Jadi untuk possessive adjective ini benda setelahnya bebas, teman-teman. Boleh teman-teman ikuti benda yang jamak, boleh juga benda yang tunggal ataupun benda yang tidak bisa dihitung juga nggak apa-apa. Seperti itu. Itu ya. Kemudian ada others. Nah, kalau teman-teman menemukan others yang ada S terus diikuti tanda petik setelah S-nya, itu adalah kepemilikan, teman-teman. Ya, jadi menunjukkan miliknya yang lain-lain atau miliknya orang-orang kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalau teman-teman menemukan ada kata benda, kemudian ditambahi dengan tanda petik S di soal structure TOEFL, fix itu adalah kepemilikan. Ya, nggak mungkin di soal structure TOEFL itu ada yang disingkat, teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan ini di soal structure. Sebentar, warnanya. Nah, teman-teman tidak akan pernah menemukan kata it's yang ini ya. Nah, teman-teman nggak akan pernah menemukan ini di soal structure-nya TOEFL. Kenapa? Karena it yang pakai tanda petik S itu adalah gandengan, contraction atau pemendekan dari it is, teman-teman. Jadi it is itu kalau disingkat jadinya it's yang ada tanda petiknya. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat karena itu formal, teman-teman. Ya, disingkat itu biasanya hanya untuk di speaking. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis kepemilikan. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, saya ingin menambahkan jenis-jenis determiner nomor 1, 2, dan 3 tadi, yaitu artikel, demonstratif, dan posesif. Itu teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda di posisinya, entah subjek, entah objek, entah objeknya preposisi misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya boleh pilih salah satu saja. Misal kita nggak bisa bilang my the book itu nggak bisa teman-teman. Atau the my book nggak bisa. Salah satu aja. The book atau my book. Seperti itu. Itu ya. Nanti mohon catatan tambahan itu ditulis di buku catatan teman-teman setelah kelas sambil teman-teman mengikuti rekaman kembali. Gitu ya teman-teman. Nah kemudian kita lanjut ke jenis
determiner yang keempat yaitu ada ordinal number atau angka yang menunjukkan order atau urutan, teman-teman. Jadi bendanya itu urutan keberapa sih? Gitu ya. Nah, misalnya kita punya first artinya yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang paling awal atau yang pertama kali gitu ya. Kemudian ada next yang berikutnya, last yang terakhir. Nah, masih ada banyak lagi sebenarnya ya, teman-teman. Ini hanya beberapa contoh saja. Nah, kemudian, oh sorry, sebelum saya lanjut, sama kayak posesif tadi ya, ordinal number ini setelahnya boleh diikuti kata benda yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita punya cardinal number. Nah, sama-sama angka ya, cuman kalau ordinal tadi adalah menunjukkan urutan bendanya keberapa. Nah, kalau cardinal itu menunjukkan bendanya jumlahnya ada berapa. Ya, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya itu teman-teman. Nah, itu termasuk ke dalam keluarganya cardinal ini. Gitu ya. Misalnya ada juga no. Nah, kalau di soal structure TOEFL, no itu kelas katanya cuma satu, teman-teman. Ya, yaitu kata sifat dari keluarganya cardinal ini. Jadi kalau temu kata no itu bukan artinya tidak, teman-teman. Itu artinya adalah tak satu pun. Seperti itu. Kemudian ada two artinya dua, both artinya keduanya, all artinya semuanya, most artinya sebagian besar atau hampir semua. Kemudian ada a number of sama an amount of itu artinya sama-sama sejumlah, teman-teman. Ya. Nah, bedanya kalau a number of benda setelahnya wajib, benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Sedangkan untuk an amount of itu benda setelahnya wajib, benda yang tidak bisa kita hitung. Nah, benda yang tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan, jadi jangan dijamakkan ya. Kemudian berikutnya ada few artinya sedikit, a few artinya cukup atau beberapa. Kalau little sama itu artinya sedikit, a little artinya cukup atau beberapa. Nah, bedanya few sama a few sama little apa sih? Karena artinya sama-sama ya, teman-teman. Nah, bedanya adalah benda yang dijelaskan, teman-teman. Jadi ini diingat-ingat atau nanti mohon ditulis ya. Few dan a few itu dipakai untuk menjelaskan benda yang bisa dihitung dan harus kita jamakkan. Oke, sedangkan yang little atau a little itu untuk menjelaskan benda yang kita tidak bisa hitung. Nah, benda yang tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan, nggak bisa teman-teman. Itu ya. Nah, sebelum saya lanjut, sekali lagi ya ada tambahan juga. Jadi beberapa jenis kardinal atau hampir semua ya. Jadi sebagian besar jenis kardinal ini bisa kita tambahi dengan of di setelahnya pas, teman-teman. Itu boleh teman-teman tambahkan of setelahnya nggak masalah. Nah, ini nanti akan berubah menjadi ini ya, apa namanya? Pronoun atau kata ganti. Jadi kalau penanda jumlah kok setelahnya ada of-nya itu sudah dia berubah menjadi kata ganti, teman-teman. Nah, terus setelah kalau misalnya one of, two of, both of, some of, all of itu setelahnya diikuti kata benda itu tidak bisa langsung diikuti kata benda ya. Jadi di sini di sebelumnya kata benda itu harus ada the atau teman-temannya the, yaitu nomor 1, 2, 3 tadi, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman harus pilih salah satunya. Seperti itu. Oke, dan bendanya pasti jamak nanti, teman-teman. Seperti itu. Kalau bisa dihitung ya. Nah, kita lanjut ke jenis determiner yang terakhir. Kita punya caranya bilang yang lain atau miscellaneous. Nah, untuk bilang yang lain dalam bahasa Inggris itu ada 3 cara, teman-teman ya. Kita bisa pakai other, bisa pakai another, juga bisa pakai the other. Ketiganya kata sifat, teman-teman. Keluarga determiner ya. Nah, perbedaannya apa? Karena artinya kan sama-sama yang lain, tapi kok beda gitu ya. Nah, kalau yang other saja, itu benda setelahnya wajib, benda yang tidak bisa dihitung, atau kalau bisa dihitung wajib teman-teman jamakkan. Gitu ya. Nah, sedangkan another itu kan ada kata an-nya, teman-teman, tambahan kata an. Maka benda setelahnya wajib yang tunggal, yang bisa dihitung dan hanya tunggal, seperti itu. Dan yang terakhir adalah the other. Nah, kalau the other itu kan ada imbuhan the ya, teman-teman. Benda setelahnya bebas. Boleh tunggal, boleh jamak, ataupun boleh yang tidak bisa teman-teman hitung. Seperti itu. Nah, teman-teman harus ingat juga ya, an kemudian the ini kan keluarga dari salah satu nomor 1, 2, 3 determiner tadi. Yang aturannya adalah teman-teman hanya bisa pilih salah satu saja.
Jadi misalnya nih, kalau teman-teman mau masukkan kepemilikan, katakanlah my, gitu ya teman-teman, maka an itu harus hilang. The juga harus hilang. Jadi balik ke bentuk other teman-teman. Walaupun setelahnya diikuti tunggal. Seperti itu. Kenapa? Karena sebelumnya tadi ada salah satu dari tiga ini. Ya kan? Nggak boleh ada dua teman-teman. Masa ada my itu kan miliknya posesif. Ketemu sama an miliknya artikel. Kan nggak bisa. Jadi pilih salah satu saja. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu tadi adalah keluarganya determiner dan masing-masing penggunaannya. Jadi nanti sekali lagi jangan dihafal ya. Memang agak banyak materinya, teman-teman. Saran saya nanti ditulis saja sambil latihan, teman-teman sambil melihat buku catatan latihan, buku catatan teman-teman sendiri dan itu nanti akan lebih kuat untuk memahami dan mengingatnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua ya, yaitu deskriptif atau epitet. Nah, jenis deskriptif atau epitet ini boleh dengan kata benda setelahnya. Contohnya tadi ya, teman-teman, a beautiful girl. Nah, girl itu kan kata benda seorang gadis yang cantik seperti itu. Nah, tapi dia juga bisa berdiri sendiri di setelahnya predikat terutama to be. Contohnya adalah you look beautiful atau you are beautiful. Titik seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, sepertinya ada pertanyaan. Silakan Miss Dian Irawati, boleh di-unmute Miss. Silakan. Yes, sir. Jadi tadi yang bagian miscellaneous itu yang jadi kalau misalnya mau kita mau mengucapkan punyaku yang lain, my other mine, like that. Betul. Jadi pasti my other Oh, walaupun walaupun bendanya singular ya kan other kan aturan dasarnya setelahnya wajib kalau dia bisa dihitung harus jamak kan. Nah, tapi kalau misalnya atau kalau nggak itu yang tidak bisa dihitung, yang nggak bisa dijamakkan itu. Nah, kalau pakai another harus tunggal. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai kepemilikan, misalnya my tadi ya, kita nggak bisa bilang my another itu nggak bisa teman-teman. Atau my the other nggak bisa. Ya, jadi hilangkan n-nya. Jadi pilih salah satu pakai my atau pakai n seperti itu. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi pasti baliknya nanti ke kata benda tunggal. Contohnya misalnya kita punya dua anak. Contoh ya, teman-teman. Terus saya mau bilang anak saya yang pertama itu memiliki katakanlah memiliki sayap. Contohnya ya, teman-teman. Anak saya yang pertama memiliki sayap misalnya. Nah, anak saya yang lain maksudnya yang satunya lagi gitu ya. Nah, kita bilangnya my other kid atau my other child. Seperti itu. Walaupun child itu tunggal atau kid tadi tunggal, other itu harusnya diikuti jamak tidak masalah karena memang ada pantangan atau aturan dari kita harus pilih salah satu nomor satu 2 3 tadi. Jadi kalau sudah ada kepemilikan yaitu dari keluarganya posesif, hilangkan imbuhan-imbuhan yang lain. Seperti itu, Miss. okay. Clear, sir. Thank you. Oke, you're welcome. Oke, kita lanjut ya ke deskriptif. Nah, untuk deskriptif sendiri ada delapan, maaf teman-teman. Ada delapan yang tujuh, ya, ada delapan jenis keluarga kata sifat yang deskriptif atau epitet. Ya, dan ini juga sudah saya urutkan dari yang paling umum. Jadi yang urutannya itu yang paling umum didulukan, semakin ke bawah itu semakin spesifik, teman-teman. Ya, menjelaskan bedanya itu semakin menyempit, menyempit, menyempit seperti itu. Itu ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu quality atau karakter bendanya. Nah, jadi bendanya itu secara sekilas bagaimana? Apakah tampan? Apakah cantik? Apakah eh, rapi gitu ya? Apakah berantakan? Apakah baik? Apakah terkenal? Nah, itu masuk ke dalam quality atau karakter. Atau contoh-contohnya yang lain misalnya ada arid artinya gersang atau kering. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting. Accurate artinya akurat. Brittle artinya lapuk atau rapuh ya teman-teman sama kayak fragile. Nah, kemudian ada distinct itu artinya berbeda seperti itu. Dan masih banyak lagi ini hanya contoh saja ya. Dan kata sifat itu selalu punya sinonim teman-teman. Misalnya arid tadi ya, gersang atau kering, teman-teman pakai dry juga nggak masalah. Seperti itu. Eksesif, berlebihan itu sama kayak redundant misalnya atau exaggerated sama gitu ya. Kemudian essential penting itu kan bisa pakai important, bisa pakai vital, bisa pakai crucial, necessary dan teman-temannya. Ya, jadi di kata sifat ini selalu ada sinonim.
Kemudian berikutnya ada size ya teman-teman, ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar atau seberapa kecil. Misalnya ada tiny, itu artinya sangat kecil. Massive besar, large itu besar juga sinonim ya. Microscopic, mikroskopis. Wide luas atau lebar, tall tinggi, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya kita punya age and temperature. Jadi umur dan juga suhu. Nah, umur dan suhu ini saya masukkan ke urutan ketiga ya, teman-teman, keduanya. Nah, ini karena boleh teman-teman tukar. Jadi kalau ada umur sama suhu, boleh dulukan umurnya atau dulukan suhunya. Bebas, teman-teman ya. Jadi untuk umur sama suhu ini boleh dibolak-balik. Nah, contoh dari umur kita punya old artinya tua, modern artinya modern, ancient artinya kuno, sama kayak archaic itu juga kuno gitu ya, teman-teman. New artinya baru, classic artinya klasik, dan masih banyak lagi. Misalnya ada young, juvenile, dan teman-temannya. Kemudian untuk contoh dari temperature atau suhu ya, kita punya warm artinya hangat, cold artinya dingin, eh, cool artinya sejuk, sama hot artinya panas. Dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Nah, berikutnya kita punya participle. Nah, participle itu adalah kata sifat, tapi dibuatnya dari kata kerja. Nah, jadi kata kerja itu ketika dia diingkan, teman-teman ya, atau verb ing yang berdiri sendiri itu tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya di kalimat itu adalah sebagai adjektif, terutama verb 3 ya. Kalau verb ing kan ada dua, teman-teman, bisa participle, bisa gerund. Kalau gerund itu kata benda, kalau participle itu kata sifat, seperti itu. Nah, contoh yang participle yang verb ing ya, ada existing artinya yang ada. Kemudian fascinating itu artinya yang menarik. Alternating itu artinya yang berubah-ubah. Nah, contoh yang verb 3 itu required. Ini pasif ya, artinya yang dibutuhkan. Intended, yang diniati atau yang disengaja. Used, artinya yang telah digunakan atau bekas seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah contoh verb ing dan verb 3. Nah, itu kalau di kalimat dia jadi kata sifat. Alasan kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat adalah ini salah satunya. Jadi mereka berubah fungsinya di kalimat menjadi kata sifat dan kata sifat nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi nyambung dengan materi kita hari pertama dulu. Lanjut selain partikel, participle maksud saya, mohon maaf, kita punya lagi shape, artinya adalah bentuk. Jadi bendanya itu bentuknya bagaimana? Misalnya kita punya circular, artinya bulat yang pipih itu ya, bulat kayak disk atau disk apa ya? Disk itu kaset itu teman-teman. Yang mirip kaset DVD atau VCD gitu ya. Itu kan bulat seperti itu. Nah, itu kita bilangnya circle. Kemudian ada flat, artinya datar. Round artinya bulat yang tiga dimensi. Jadi kayak bola. Seperti itu. Karena kita nyebutnya sama-sama bulat. Gitu ya. Mungkin yang circle itu bisa disebut dengan lingkaran gitu ya. Karena lingkaran belum tentu bulat, teman-teman. Kemudian ada concave, itu artinya cekung. Convex artinya cembung. Seperti itu. Dan masih banyak lagi tentunya. Misalnya ada oval, ada juga rectangular, dan teman-temannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada color atau warna bendanya itu apa, teman-teman? Misalnya ada purple, ungu, vibrant, berwarna-warni sama kayak colorful ya. Ada juga colorless, tak berwarna. Reddish, kemerah-merahan, dan masih banyak lagi. Berikutnya kita punya origin or location. Jadi bendanya itu berasal dari mana, itu origin ya. Atau location. Location itu benda itu berada di mana. Misalnya kalau pagoda itu kan nggak bisa dipindah-pindah ya. Jadi tempatnya pasti di situ aja. Itu ya teman-teman. Nah, contohnya adalah Spanish, artinya dari Spanyol. American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Britania, European dari Eropa, dan masih banyak lagi, teman-teman. Misalnya kalau dari Indonesia ya kita bilangnya Indonesian. Dari Cina ya Chinese dan teman-temannya. Ada pertanyaan dari Mr. Rizko. Izin bertanya Kak, saya masih belum bisa membayangkan penggunaan others, oke, dan juga kata benda yang ditambahkan s, tanda petik di akhir juga bisa, tapi biasanya nama ya. Kalau misalnya kata benda biasa itu tanda petik dulu baru s, Mister. Di bagian adjektif determinan posesif bisa tolong dicontohkan kembali Kak. Oke, jadi misalnya nih teman-teman, saya mau bilang misalnya mau bilang apa ya teman-teman?
hak orang-orang yang lain misalnya. Nah, kita bilangnya others right. Jadi hak saya adalah misalnya ya, hak saya adalah mendapatkan pendidikan yang layak misalnya. Nah, itu my rights is to receive a good education misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi terus kita mau bilang sedangkan hak-hak orang-orang yang lain itu juga sama misalnya gitu ya. Nah, kita bilangnya juga sama. Others right is just the same. Seperti itu. Jadi others right. Jadi artinya adalah hak orang-orang yang lain, haknya yang lain-lain seperti itu. Nah, sedangkan untuk kata benda yang ditandai tanda petik S misalnya teman-teman, ekornya kucing saya. Nah, kita bilangnya my cat's tail. Nah, cat itu kan kata benda ya. Kucing itu kan kata benda, teman-teman. Nah, ditambahkan tanda petik S, kemudian diikuti kata benda yang dimiliki, benda yang dijelaskan. Jadi my cat's tail itu artinya adalah eh, ek- ekornya kucing saya, seperti itu. Atau nama juga bisa, misalnya kita punya teman katakanlah namanya adalah Budi misalnya. Kita bilang rumahnya Budi itu kita bilangnya Budi's house. Seperti itu. Gimana Mister Rizka? Apakah dapat maksud saya Mister? Alright, dapat ya berarti ya. Jadi itu adalah penggunaan kepemilikan. Jadi kepemilikan itu ada others yang tanda petik, yang S kemudian tanda petik di akhir ya. Ataupun kata benda yang ditambahkan dengan tanda petik S seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi adalah origin atau location, teman-teman. Sekarang yang terakhir kita punya material. Material itu adalah bahan. Jadi bendanya itu dibuat dari apa? Bahannya itu apa, teman-teman? Misalnya ada wooden, itu artinya dari kayu. Nah, kalau kita bilang wooden house, itu rumah yang terbuat dari kayu. Seperti itu. Cotton itu artinya kapas. Metal artinya logam. Plastik artinya plastik, diamond artinya logam, concrete artinya beton. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ke-8 keluarga deskriptif atau epitet dan sudah saya urutkan juga ya, teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir, jenis kata sifat yang terakhir kita punya noun adjunct atau yang saya sebut tadi ya, kata benda tapi dia itu mencuri atau berfungsi sebagai kata sifat di kalimat. Nah, fungsinya kata sifat itu kan menjelaskan kata benda, teman-teman. Nah, kata benda menjelaskan kata benda yang lain. Itulah yang disebut dengan noun adjunct. Nah, contoh noun adjunct misalnya kita punya pencil case. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bilangnya kotak pensil. Nah, kalau kita pergi ke toko alat tulis, kemudian kita membeli kotak pensil, pasti sama bapaknya atau sama penjualnya pasti dikeluarin kotak, teman-teman. Atau tempatnya, ya, bukan pensilnya. Walaupun kotaknya itu kita buka kosong, nggak ada pensilnya. Nah, itu tetap namanya adalah kotak pensil. Ya, jadi pencil case itu kata pensil di situ itu hanya sebagai penjelas kotak tersebut. Jadi kotak itu tuh digunakan untuk pensil seperti itu atau dibuat untuk pensil seperti itu. Kemudian ada lagi shoe store, toko sepatu. Kalau kita membahas tentang toko sepatu, yang kita bahas itu adalah toko. Wujudnya itu toko. Misalnya saya bilang, saya mau pergi ke toko sepatu atau kita bilang itu ada toko sepatu. Nah, yang kita tunjuk itu adalah sebuah toko, teman-teman. Ya, wujudnya itu bangunan toko seperti itu. Nah, kata sepatu di dalam frase toko sepatu itulah yang disebut itulah yang karena dia hanya penjelas ya atau menjelaskan saja itu disebut dengan noun adjunct. Kemudian berikutnya ada baby powder. Nah, baby powder itu bedak bayi, teman-teman. Ya, bedak itu benda, bayi itu juga benda. Nah, tapi kalau kita pergi ke toko, beli bedak bayi. Pasti sama bapaknya dikeluarin bedak. Nggak mungkin dikeluarin bayi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata bayi di dalam frase bedak bayi itu hanya sebagai penjelas saja bahwa bedak itu tuh diperuntukkan untuk bayi seperti itu. Gitu ya. Nah, selain noun yang murni, noun ejang itu juga bisa dibuat dari gerund. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat, mungkin juga ada yang sudah lupa ya. Jadi gerund itu nanti mohon ditulis sambil melihat rekaman ya, teman-teman. Gerund itu adalah kata kerja yang kita letakkan di tempatnya kata benda. Jadi dimanapun bisa dipakaikan kata benda,
atau dimanapun di situ bisa diisi oleh kata benda, gerund juga bisa mengisi, teman-teman. Seperti itu. Nah, karena tadi kata benda itu bisa jadi noun adjunct, gerund ini juga bisa jadi noun adjunct. Contoh ya, teman-teman. Drawing pen. Jadi pena gambar atau pena untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari, itu maksudnya sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit, itu artinya mesin untuk menjahit, bukan mesin mesin yang menjahit ya, tapi mesin untuk menjahit. Nah, itu perbedaan gerund sama participle yang verb ing tadi, teman-teman. Kalau participle yang verb ing artinya yang ada yangnya. Sedangkan kalau di gerund yang jadi noun adjunct itu sama-sama verb ing ya, tapi artinya beda, artinya nanti untuk. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kata sifat, kemudian jenis-jenisnya, urutannya, ya, kemudian penggunaan masing-masingnya dan contoh-contohnya juga. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar ke contoh soalnya. Jadi yang kita sudah pelajari hari ini nih, contoh soal di soal structure TOEFL penerapannya bagaimana sih? Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja aroused. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, apakah ada predikat lagi, teman-teman, ataupun conjunction? Ternyata di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Nah, kalau kita perhatikan, titik-titik itu terletak di dalamnya subjek, teman-teman, atau sebelum kata benda di subjek. Itu tempatnya kata sifat. Nah, jadi teman-teman harus carikan A, B, C, D yang kata sifat yang mana. Kebetulan di A, B, C, D cuma satu nih, teman-teman. Masih ingat nggak tadi A, B, C, D yang kata sifat yang mana? Sepertinya teman-teman nggak ada yang ingat ya. But it's okay. That's where that's why I'm here. Sebentar. Iya, ternyata ada yang menjawab nih di chat. Miss Wayuni dan Miss Sekar ya. Dan Miss Alif menjawab alfa, sorry, Mr. Alif mungkin ya. Menjawab alfa semua dan betul sekali jawaban teman-teman yaitu yang alfa. Jadi no tadi adalah keluarganya cardinal number. Teman-temannya one, two, three, many, both dan teman-temannya tadi teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya betul yaitu yang alfa. Oke. Nah, kalau yang Bravo sama yang Delta, hati-hati ini salah ya teman-teman. Karena nothing sama none itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Di sini kalau teman-teman masukkan kata ganti atau pronoun, nanti subjeknya double. Ada kata benda, ada kata ganti, salah satu saja. Kalau benda sudah digantikan ya jangan disebutkan lagi. Atau kebalikannya, kalau mau pakai kata bendanya ya jangan pakai kata gantinya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi Bravo tidak bisa karena Bravo sama Delta itu kata ganti kelas katanya. Atau kalau teman-teman cek di kamus, pronoun. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang Charlie itu kata keterangan atau adverb. Nah, kata keterangan itu sebenarnya bisa diletakkan di sebelum apa namanya? Di sebelum kata benda. Tapi ada syaratnya yaitu harus ada minimal determiner terutama kalau bendanya itu bisa dihitung seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah itu kan tapi nggak ada determinernya. Ya jadi nggak bisa langsung not kata benda itu nggak bisa. Kita nggak bisa bilang I'm not teacher itu nggak bisa teman-teman ya. Kita bilangnya I'm not a teacher. Misalnya seperti itu. Nah jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca no social crusade aroused Elizabeth Williams enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Jadi kalau diartikan tak satupun perjuangan sosial itu merangsang atau membangunkan antusiasmenya Elizabeth William lebih besar daripada ekspansi fasilitas pendidikan untuk para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada is, ya teman-teman. Subjeknya itu di paling depan, hati-hati dengan California. California itu juga kata benda, dia lepas nggak pakai preposisi. Nah, cuman di situ kan ada satu koma yang memisahkan teman-teman. Subjek predikat itu tidak boleh dipisah oleh satu koma.
Gitu ya. Kalau 2 koma boleh, 3 koma juga malah boleh. 100 koma pun nggak apa-apa teman-teman ya. Yang pasti jangan cuma satu. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ke belakang tidak ada lagi predikat, juga tidak ada conjunction, berarti kalimat ini sudah lengkap teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, titik-titik itu terletak di setelahnya penanda jumlah yang ketambahan dengan of. Nah, jadi teman-teman masih ingat tadi ya, kardinal itu kalau mau ditambahkan of tidak apa-apa. Syaratnya dia tidak boleh langsung ketemu kata benda. Teman-teman masih ingat, di sebelum kata benda tadi harus ada apa dulu? The. Iya betul, the atau teman-temannya the. Ya, nomor 1, 2, 3 teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu. Ya, yaitu yang Bravo. Nah, jadi kalau kita tahu yang kita pelajari hari ini tadi, itu teman-teman bisa dengan cepat mengerjakan soal ketika menemukan penanda jumlah of, titik-titik kata benda seperti ini. Itu pasti carikan yang ada the-nya, teman-teman, atau teman-temannya the, nomor 1, 2, 3 tadi. Gitu ya. Nah, ya sudah berarti jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Jadi ladang minyak Wilmington di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Lanjut ke contoh terakhir, ketiga. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES yaitu results in. Kata kerjanya di results. Subjeknya itu di paling depan itu ya, yaitu a federal type. Jadi jenis pemerintahan federal seperti itu. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di titik-titik itu ya, sebelumnya ada preposisi. Teman-teman masih ingat, preposisi ini supaya, jadi preposisi ini nggak bisa berdiri sendiri di kalimat itu nggak bisa teman-teman. Dia harus ada objeknya, atau kata benda boleh, atau kata ganti juga boleh. Gitu ya, yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan. Nah, berarti di sini teman-teman harus carikan kata benda, atau kalau nggak gitu kata ganti. Ya, teman-teman, pronoun. Kalau nggak noun ya pronoun gitu, sebagai objek dari preposition in ini. Nah, sekarang kita cek ABCD. Ternyata ABCD itu panjang-panjang, teman-teman. Nggak ada yang cuma satu kata. Berarti yang pronoun kita coret ya, karena kata ganti itu tidak bisa dijelas-jelaskan. Nah, tapi kalau kata benda itu bisa dipanjang-panjangin oleh penjelas atau modifier ya, dengan kata sifat. Nah, jadi teman-teman cari urutan yang kata sifat dulu, baru kata benda. Nah, kita cek satu-satu ya. Yang alpha di situ ada e. Itu keluarganya artikel dari determiner ya, teman-teman. Kemudian ada vertical, artinya ya vertikal gitu ya. Itu masuk ke dalam deskriptif yang bentuk atau shape. Kemudian ada power, artinya adalah kekuatan, kekuasaan, pengaruh gitu ya. Yang mana itu adalah kata benda. Nah, karena setelahnya ada kata benda lagi, berarti power ini dia adalah noun adjunct. Jadi kata benda yang menjelaskan kata benda. Nah, kata benda intinya adalah di distribution. Jadi yang dijelaskan oleh kata sifat tadi atau adjektif-adjektif tadi itu adalah kata benda distribution. Jadi kemungkinan jawabannya alpha, teman-teman. Kita tahan dulu sambil kita cek yang Bravo, Charlie, sama Delta ya. Kalau yang Bravo di situ ada predikat lagi yaitu is distributed. Nah, tidak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Subjeknya adalah power. Nggak ada conjunction, tidak bisa. Ya. Kalau yang Charlie, nah ini kalau teman-teman perhatikan sama sekali tidak ada kata benda. Di sini ada verb 3, kata sifat berarti ya. Sama kata keterangan. Sedangkan preposisi ini butuh objek. Nggak bisa kata sifat sama keterangan jadi objek, itu nggak bisa teman-teman. Ya, jadi Charlie tidak bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi, ada berarti ini subjek ya, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction di pilihan A, B, C, D. Sorry, maksudnya di soal nggak ada conjunction, di pilihan yang delta juga nggak ada conjunctionnya. Nah, berarti nggak bisa kita memasukkan subjek predikat lagi, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha tadi ya. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jadi kalau diartikan, jenis pemerintahan federal itu berakibat pada penyaluran atau sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silakan.
Sepertinya so far so good ya. Everything is fine. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Dan untuk suara mic-nya saya mute semuanya supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, jangan takut benar. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Alright, kita cek bareng ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada was signed. Subjeknya adalah Declaration of Independence ini ya. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi di soal selain was signed dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda di subjek itu hanya tambahkan kata sifat saja, teman-teman. Ya, supaya subjeknya ya tetap jadi subjek. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat saja hanyalah yang alfa. Ya sudah jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Declaration of Independence was signed in 1776, marking the American colony separation from Britain. Jadi kalau diartikan kurang lebih, Deklarasi Kemerdekaan ditandatangani pada tahun 1776 yang menandai eh, pemisahan koloni Amerika dari Britania. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Dicari dulu predikat di soal. Nah, di situ ada kata was interested ini ya. Subjeknya adalah the educator. Tidak ada predikat lagi, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik terletak di setelah preposisi, di sebelumnya kata benda. Nah, preposisi kan harus ada kata benda setelahnya ya, dan di situ memang sudah ada kata benda yaitu validity. Nah, berarti ini hanya titik-titik ini karena tempatnya sebelum kata benda, hanya teman-teman isi saja yang menjelaskan kata benda yaitu kata sifat. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat saja cuma satu ya, teman-teman, yaitu yang bravo. Nah, yang alfa tidak bisa karena ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Jadi yang alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie juga sama. Sorry, ini kebalikannya ya. Kalau ini ada conjunction, tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi. Jadi nggak bisa. Kalau yang delta, nah ada predikat lagi tiba-tiba, teman-teman. Nah, preposisi itu wajib ditabrakin dulu sama kata benda atau kata ganti sebagai objeknya ya, yang nanti akan dirubah jadi keterangan. Baru kalau mau diikutin bagian kalimat yang lain, misalnya predikat lagi nggak apa-apa. Tapi di sini kalau kita masukkan predikat lagi nggak boleh juga ya, teman-teman. Karena beda, ini pakainya was, ini pakainya is kan ya nyambung gitu ya. Jadi delta tidak bisa, apalagi itu juga ada conjunction itu teman-teman, whether. Sedangkan conjunction itu setelahnya harus ada subjek predikatnya. Itu kan setelah titik-titik tidak ada subjek predikat kan. Jadi yang delta tidak bisa. Nah, nanti kalau dibaca, the educator was interested not in the test format, but in its validity and the accuracy of its measurements. Jadi kalau diartikan, para pendidik itu tertarik bukan pada format tesnya, tapi pada validitas. Validitas itu berarti
keabsahan gitu ya, dan juga akurasi atau ketepatan dari tolak ukurnya. Maksudnya mengukur yang diteskan itu apakah akurat tidak. Maksudnya seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 Bravo. Ada juga jawaban Alpha. Alright, kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is, subjeknya adalah the Pacific Ocean. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, teman-teman masih ingat penanda jumlah tadi kalau ada of-nya, setelahnya tidak boleh langsung ketemu kata benda, ya kan? Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya atau teman-temannya the cuma satu, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya benar yang Bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Pacific Ocean is one of the largest oceans on the planet. Jadi, Samudra Pasifik merupakan salah satu samudra yang paling besar di planet kita, seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata require, artinya memerlukan. Subjeknya adalah kata benda professions. Ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda professions itu hanya tempatnya kata sifat saja. Jadi teman-teman carikan kata sifat saja di sini. Jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman ya. Kalau yang Bravo kenapa salah? Karena di situ nanti subjeknya double. Ada kata benda professions, kemudian ada kata ganti they, salah satu saja, teman-teman. Ya, jadi Bravo itu tidak bisa karena subjeknya double atau pemborosan. Kalau yang Charlie, nah sama kayak soal sebelumnya tadi. Jadi one of the, some of the, two of the, both of the seperti nah. Kalau all of itu setelahnya juga sama harus ada the atau teman-temannya the. Baru diikuti benda yang dijelaskan. Sedangkan itu kan gak ada the-nya teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai yang Charlie. Kalau yang delta ada predikat lagi padahal tidak ada conjunction. Jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, almost all professions require some form of specialized training. Jadi kalau diartikan, hampir seluruh profesi itu memerlukan suatu bentuk pelatihan khusus. Kalau diartikan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 Bravo. Ada juga jawaban Charlie. Kita cek bersama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata use. Subjeknya adalah computer processors.
Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan kata sifat saja, teman-teman ya, menjelaskan kata benda processors, maaf. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat saja cuma satu, yaitu yang Bravo. Jadi jawabannya Bravo ya. Kalau yang Alpha nggak bisa karena ada predikat lagi, nggak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Cari juga sama ya, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, yang nggak bisa. Kalau yang delta, di situ subjeknya nanti double, karena ada kata benda ketemu dengan kata ganti seperti itu. Maaf, kepencet teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, virtually all computer processors use silicon as a primary material. Jadi kalau diartikan virtually itu sama dengan almost, teman-teman. Artinya hampir ya. Jadi hampir semua prosesor komputer itu menggunakan silikon sebagai bahan utamanya. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Sorry, maaf. Yang Bravo yang tadi ya. Delta, 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 ada juga Alpha, ada juga Charlie. Oke, kita cek Alpha, Charlie atau Delta. Cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada kata was. Ini ya, was ini predikatnya. Subjeknya adalah primary cause. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di sebelumnya kata benda, primary cause. Nah, berarti ini hanya tempatnya kata sifat saja. Carikan kata sifat saja. Jawaban yang benar adalah yang delta ya. Kalau yang alpha ada subjek predikat lagi tanpa conjunction tidak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo kebalikannya. The itu that-nya sudah pasti conjunction ya. Nah, conjunction tidak dibutuhkan ketika subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie, nah by ini preposisi teman-teman. Kalau kita masukkan preposisi di sini, primary cause ini menjadi objeknya preposisi by yang nanti jadi berubah jadi keterangan. Nah, kalau ini jadi keterangan kita kehilangan subjek, nggak jadi kalimat nanti ya. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, the primary cause of the French Revolution was widespread social and economic inequality. Jadi kalau diartikan penyebab utama dari revolusi Prancis adalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang menyebar luas. Yang di mana-mana maksudnya seperti itu, teman-teman. Jadi kesenjangan lah gitu ya. Lanjut ke nomor terakhir. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, 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 Bravo. Ada juga Alpha, ada juga Charlie. Alright, kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata have been. Subjeknya adalah agriculture and farming itu ya, teman-teman. Kita anggap satu karena dia dihubungkan dengan fanboys yang tidak ada koma sebelumnya. Dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Kalau ada seperti ini, ya anggap satu aja, teman-teman. Predikatnya adalah have been, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya to be, di sebelumnya kata benda livelihood. Nah, kita cek aja ABCD ya, teman-teman. Kalau yang alfa, hati-hati. Alfa itu berakhirnya dengan ance. Nah, kalau importance yang pakai ance, pakai CE, itu adalah kata benda. Kata benda tidak boleh punya objek, teman-teman. Itu kan ada objek setelahnya ya, yaitu livelihood. Jadi nggak bisa yang alfa.
Kalau yang Bravo, nah kemungkinan Bravo bisa. An itu adalah kata sifat dari keluarganya determiner ya, lebih tepatnya artikel. Important itu juga kata sifat dari keluarganya deskriptif atau epithet ya. Lebih tepatnya yang nomor satu yaitu quality atau karakter. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie important and, nah and itu harus menghubungkan dua yang sama ya teman-teman. Kalau sebelumnya itu kata sifat, ya harus setelahnya kata sifat. Sedangkan livelihood itu kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang berada dengan hood, 90% dia kata benda teman-teman. Jadi nggak setara nanti. Jadi Charlie nggak bisa ya, karena harus menghubungkan dua yang setara, fanboys teman-teman. Kalau yang delta, to be importantly. Nah, kalau teman-teman menemukan kata sifat kok ketambahan dengan akhiran ly, dia menjadi kata keterangan. Nah, kata keterangan itu tidak bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Ya, terutama adverb of manner seperti ini nggak bisa menjelaskan kata benda. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo tadi. Nanti kalau dibaca, agriculture and farming have been an important livelihood in the state of Iowa for generations. Jadi kalau diartikan, pertanian dan juga perkebunan telah menjadi sebuah mata pencarian penting dalam atau di negara bagian Iowa selama, maksudnya ya teman-teman, selama bergenerasi-bergenerasi seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat ya, teman-teman. Yang mana fungsinya cuma satu, menjelaskan kata benda, dan jika nempel tempatnya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Nah, sambil saya absen ya, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute nggak apa-apa, boleh juga ditulis nggak apa-apa, tapi sambil saya absen dulu. Silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai terabsen ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Miss Arimbi ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Atau ketika teman-teman nanti mereview videonya, rekamannya, untuk mengambil catatan dan mereview kembali, atau ketika teman-teman latihan soal yang saya sediakan ya untuk penunjang, menemukan kesulitan, japri saja, jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Nah, sekian terima kasih untuk hari ini atas partisipasi aktifnya teman-teman dan juga kehadirannya ya. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.